Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas tentang project AI yang akan saya bawakan, yang ini berjudul identifikasi angka pada gambar tulisan tangan dengan metode CNN. Jadi di sini kita akan menganalisa gambar, yang dimana gambar tersebut adalah sebuah angka, dan kita akan membuat sebuah model AI yang bisa menebak dalam gambar tersebut. Oke, kita langsung mulai. Di sini kenapa saya memilih project AI ini? Dalam project AI ini saya kerjakan ini adalah sebagai dasar penemuan besar yang dimana saat ini banyak digunakan dalam banyak aplikasi, yaitu bisa membaca angka pada tulisan tangan dengan ribuan bahkan jutaan gambar dengan cepat, yang dimana harapan ke depan dengan project dasar ini dapat mengconvert awalnya tulisan tangan tidak hanya digit saja tapi huruf pun bisa menjadi teks digital, di mana kita bakal bisa mengkonvert buku-buku lama tentunya dengan menjadi buku-buku digital. Mungkin kedepannya akan seperti itu. Prosedur yang saya lakukan di sini, yang pertama ada data apa aja yang saya gunakan, terus model yang dipakai dalam proyek ini saya menggunakan metode CNN, lalu import library yang saya gunakan, coba mendapatkan data, memvisualisasi data tersebut, merapikan data, membuat model CNN tersebut, dan melihatkan grafik evaluasi hasil training AI tersebut. Oke, di sini data yang saya gunakan ada dua di sini. Sebelumnya gambar yang awalnya JPG atau PNG ini kita convert menjadi sebuah format, yaitu CSV. Di sini saya udah dapatkan, saya menjadi dua data. Di sini ada trend.csv yang dimana di dalamnya ada 42.000 gambar, dan yang kedua ada test.csv yang dimana di dalamnya ada 28.000 gambar, yang dimana data yang pertama ini saya gunakan untuk mentraining machine learning. Jadi nanti akan dibagi 70% untuk training dan 30% untuk validationnya. Oke, ini gambaran yang akan saya buat, yaitu dengan metode CNN. Di sini kita bisa lihat dari awal kita menginput gambar, di mana dengan rasio 28 ke 28 pixel. Jadi setiap gambar tuh memiliki 28 ke 28 pixel, yang mana nih layer-layernya di sini terdapat 1 2 3 4 5 6 layer. Ini layer 1 disebut convolution, yang kedua max polling, ketiga ada convolution juga 5x5 kernel flat fading, terus ada max polling lagi. Di sini fully connected, dan ini terakhir fully connected juga di neural network. Nah, ini nanti akan kita bahas sebenarnya model CNN itu seperti apa, dan mungkin CNN itu inilah layer, jadi kita memainkan layer-layer ini, layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, layer 6. Oke, kita lanjut aja. Di sini library yang saya gunakan di sini ada NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Colorama, dan Keras, dan ada satu lagi TensorFlow. Ini adalah contoh codingan yang saya gunakan dalam Jupyter. Lalu di sini saya mencoba menampilkan data pada trend CSV tadi di sini dengan print trend def.head. Nah, jadi sebenarnya gambar itu diubah ke CSV dalam bentuk pixel. Jadi per pixel gambar dalam bentuk
CSV berbentuk pixel. Di sini kita bisa lihat dalam satu gambar tersebut ada 785 pixel. Yang tadi dimana dari label 0 sampai label 784 pixel 784. Jadi 28 kali 28 784 ya, sekitar segituan. Jadi satu gambar memiliki 785 pixel. Oke, di sini saya mulai melabelkan data tersebut dimana dengan codingan seperti ini. Lalu dilihatlah dalam 48.000 gambar tadi yang dimana saya menggunakan data satu ini trend.csv. Sini terlihat jumlah angka 17392 ada berapa di sini tersebut, dan ini saya buatkan grafik di sini, grafik data trend CSV-nya, dimana di sini angka 1 paling banyak dan yang paling dikit di angka 5. Oke, di sini kita mencoba cek apakah data ini benar ada gambarnya atau enggak. Jadi di sini bukan codingan, di sini saya mengambil 9 contoh, saya letakkan di 0.1 dan saya lihat di urutan 0 ini, urutan 0 dan seterusnya, pokoknya di posisi 01, 02. Ini dalam gambar ke 50, gambar ke 100, gambar ke 150, ke 200. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata dalam posisi kiri atas di yang urutan 0 ini, lihat ini gambar 1, 7, 9, 3, 6, 4. Oke, ini kita benar datanya ini ada gitu. Jadi nggak cuman asal pixel aja dia terbentuk sebuah gambar. Oke, kita lanjut. Di sini kita langsung merapikan data. Di sini yang pertama kita data normalize ini, X sama dengan X bagi 25. Jadi dalam AI ini sebenarnya kita hanya menentukan angka 0 sampai 1. Nah, jadi X di sini jadi hanya istilahnya apa ya, 0, komaan, dia jadi mentok 1. Jadi dalam program ini hanya ada 0 dan 1. Dan lalu kita melakukan kategori berdasarkan kelasnya. Di sini 10, yaitu tadi kan kita menentukan gambar tersebut antara 0 sampai 9. Jadi menentukan kelasnya jadi 10. Oke. Setelah itu kita splitting data. Jadi dalam AI tersebut mentraining sebuah mesin learning, jadi kita harus punya, untuk mentraining kita ada data yang buat tes tadi, tes CSV itu 70% jadiin kita training dan 30% jadiin validation. Kenapa hal ini dilakukan? Supaya tidak terjadi yang namanya oversplitting, atau kadang kan kalau kita menguji mesin dengan data yang pertama, mungkin kalau diuji dengan data yang pertama lagi dia bakal bisa 100% akurasinya sempurna. Nah, tapi jika misal dia sudah bagus di yang training pertama, mungkin untuk yang kedua belum tentu. Maka kita uji dengan validation ini, apakah memang benar-benar machine learningnya berjalan dengan baik. Oke, di sini kita membuat model CNN, ya ini dengan layer-layer yang tadi sudah ditentukan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 layer. Oke. Ini jadi dalam layer ini kita bisa lihat, ini sebenarnya teknikal banget dalam machine learning buat layer. Sebenarnya kita bisa buat sendiri juga pun bisa, dan diacak pun bisa, tapi sesuai dengan gambar yang tadi
Nah, ini di sini dalam sebelum output ini yang hijau ini. Tadi di sini kan ditentuin 128. Layer ini 128 sebagai relu. Nah, nanti output dari yang hijau ini masih relu ini, relu activation, diubah di drop out ini, keluarnya outputnya menjadi 10, yaitu dari 0 sampai 9. Nah, ini layer untuk yang softmax ini. Oke, kita bisa lihat di sini, kita perinci, kita summary layarnya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 layer di sini. Ini total param nggak perlu diperhatiin, ini hanya teknikal. Jadi dari codingan ini terbentuklah layer-layer seperti ini, yang dimana ini membuat model CNN, yaitu berbasis layer-layer. Oke, setelah itu, setelah model tadi kita udah buat, di sini kita mulai memasukkan data yang tadi itu, trend CSV, ke dalam model tersebut. Apakah hasilnya sesuai atau akurasinya bagus atau tidak. Kita mulai memasukkan data-data tersebut dengan codingan seperti ini. Di sini tentu dua ya, jadi ada yang X trend Y trendnya dan X val Y val ya, jadi berbeda. Jadi yang tadi 70% untuk di training machine learningnya dan 30% untuk validation. Jadi data tuh dalam satu data cuman dibagi dua, terpisah. Nah, setelah kita masukkan data ke model tersebut, disinilah keluar hasil. Di sini kita hanya melihat di akhir saja sebenarnya. Untuk cukup baik ini ya, bagus banget, didapat di 98% akurasi, dan yang lossnya hanya di 0,06%. Dan ini kita bisa visualisasikan hasil tadi, akurasinya yang awalnya mungkin jelek dia terus naik. Nah, di sini dia masih mentraining sebenarnya, di yang biru ini masih mentraining machine learning. Nah, ketika di validation ini sebenarnya penentunya apakah dia tetap bagus, dia di grafiknya tetap naik turun. Dan ini sama, ini lossnya semakin turun juga, berarti semakin bagus. Dari sini kita dapat dalam akurasi training dia dapat hampir 99%, hampir menyentuh 100%, dan di validation akurasinya dia bisa mencapai 98%. Dalam machine learning ini udah bagus banget sih. Oke, jadi mungkin kedepannya buat final projectnya kita bakal masukin yang tes CSV ini yang ada 28.000 gambar itu ke model yang sudah kita buat, apakah bisa berhasil juga. Jadi soon. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.